Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang sumber daya alam. Masih ingatkah kalian tentang apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan setiap makhluk hidup yang harus dilestarikan keberadaannya. Sumber daya alam terdiri atas komponen biotik, komponen makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan komponen abiotik yaitu komponen benda tak hidup seperti minyak bumi, gas bumi, berbagai jenis logam, air, tanah, dan lain-lain. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tersedia melimpah di alam, dapat terbentuk kembali baik secara alami maupun buatan. Contohnya tumbuhan, hewan, air, dan angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga jika dimanfaatkan terus-menerus akan habis, tidak dapat dibentuk kembali dalam waktu yang singkat. Contoh, bahan tambang seperti emas, perak, batu bara, dan minyak bumi. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Keberadaan tumbuhan sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita, kehidupan yang asri dan nyaman akan tercipta. Sebagai contoh, tumbuhan teh. Tumbuhan ini dapat dibudidayakan dengan menanamnya kembali ketika habis dimanfaatkan oleh manusia. Tanaman ini dimanfaatkan daunnya sebagai minuman dengan cara diseduh. Daun teh yang masih muda dipetik, kemudian dikeringkan dan digiling, kemudian dikemas dalam wujud teh tubruk maupun teh celup. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan hewan. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Tanaman yang sering disebut dengan mangrove ini hidup di pesisir sungai atau laut. Lalu, apa saja manfaat tanaman bakau itu? Di antaranya, melindungi pantai dari abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, serta mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, sudah seharusnya kita bersyukur. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sumber daya alam terus diambil untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih saja ditemukan beberapa orang atau sekelompok orang yang melakukan pengambilan sumber daya alam dengan seenaknya,
Mereka tidak memperdulikan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Bagi mereka, yang terpenting adalah mengambil bahan-bahan alam dengan cara yang mudah dan cepat. Mereka sekadar mengejar keuntungan pribadi dengan memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, pengambilan sumber daya alam hendaknya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya penanaman kembali pohon yang telah ditebang atau reboisasi, penebangan pohon dengan sistem tebang pilih, menjaga kesuburan tanah dapat dilakukan dengan cara pemupukan, pembuatan sengkedan atau terasering, dan penanaman dengan sistem tumpang sari. Kemudian, mengambil ikan di sungai atau laut dengan cara yang dibenarkan, misalnya dengan pancing atau jaring. Mencegah terjadinya pencemaran air dengan tidak membuang limbah ke perairan. Mengolah limbah agar tidak membahayakan kehidupan ketika dibuang ke lingkungan sekitar. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan cara membatasi pengambilan barang tambang. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan cara baru dalam melakukan suatu kegiatan. Kemajuan teknologi memudahkan aktivitas manusia. Namun, kemajuan teknologi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan polusi, kerusakan lingkungan, dan pemborosan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan lingkungan hidup diantaranya melestarikan lingkungan, terutama pembatasan penggunaan air tanah. Kemudian, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Memelihara hutan tropis sebagai paru-paru dunia dengan menghindari penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, mendirikan unit-unit pengolahan limbah industri. Meningkatkan kesadaran melestarikan lingkungan dalam masyarakat, misalnya dengan kegiatan penyuluhan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat beragam. Di antaranya, penghapus. Penghapus merupakan salah satu alat tulis yang terbuat dari karet alam dan bahan dasar dari plastik sebagai campurannya. Karet alam diperoleh dari getah pohon karet. Saat kulit pohon karet disadap, getah berwarna putih akan mengalir keluar. Getah pohon karet ini sering disebut lateks. Kemudian, lateks ini dicampur dengan bahan-bahan lain seperti plastik, pigmen atau zat warna, minyak sayur, dan belerang. Kemudian pensil. Pensil merupakan salah satu alat tulis atau alat lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni. Grafit merupakan bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Grafit murni cenderung mudah patah, terlalu lembut, memberikan efek kotor saat media bergesekan dengan tangan dan mengotori tangan saat dipegang. Bagian tengah pensil terbuat dari grafit, sedangkan bagian luar pensil terbuat dari kayu atau plastik. Sekian materi
Pembelajaran hari ini kita lanjutkan pada pertemuan tematik selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.